Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Nur Sabdi SPD, Guru Bidang Studi Geografi SMA Islam Anijam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Nah anak-anak, hari ini kita belajar geografi. Jadi geografi itu sangat menyenangkan dan pastinya mudah dipahami. Nah karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di permukaan bumi ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan memulai pelajaran geografi untuk kelas 10 SMA Islam Anijam. Nah, topik pembahasan ini kita masih membahas tentang kelanjutan topik yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang planet-planet, kali ini kita membahas tentang matahari sebagai pusat tata surya dan struktur lapisan bumi. Jadi struktur lapisan bumi ini bisa menyangkut tentang lapisan-lapisan yang ada di dalam bumi ya, seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, bintang matahari. Nah, di sini ada gambar seperti gambar matahari. Ternyata matahari itu termasuk ke dalam bintang ya. Dan bintang yang paling besar itu adalah bintang yang bernama matahari. Jadi matahari itu sebagai pusat tata surya dan ataupun ada bintang-bintang yang lainnya. Tetapi di antara semua bintang yang paling besar itu adalah matahari. Oke, ini dia. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya ya. Jadi cahaya yang bintang itu adalah salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri ya. Makanya bisa kita lihat dari bumi kelap-kelip karena apa? Memancarkan cahayanya sendiri. Terdapat bintang semu dan bintang nyata. Bintang semu adalah bintang yang tidak menghasilkan cahaya sendiri tetapi memantulkan cahaya yang diterima dari bintang lain. Sedangkan bintang nyata adalah bintang yang menghasilkan cahaya sendiri. Secara umum, sebutan bintang adalah objek luar angkasa yang menghasilkan cahaya sendiri atau bintang nyata. Jadi yang kita lihat dari bumi itu sebenarnya itu adalah bintang nyata, gitu ya. Menjelang kematiannya, sebuah bintang bisa meledak. Ledakan bintang ini disebut nova. Istilah ini berarti baru karena seolah-olah telah lahir sebuah bintang baru. Jadi, akibat konsentrasi gas yang ada pada hidrogen dan helium pada bintang tersebut, maka bintang itu bisa meledak, ya kan? Nah, disebutlah istilah nova, ya. Kalau bintang yang meledak berukuran besar, maka ledakannya juga sangat besar sampai menghancurkan bintang-bintang lainnya. Ledakan bintang besar ini disebut sebagai supernova. Jadi bisa dibedakan ya, nova dengan supernova. Kalau nova itu adalah ledakan bintang yang kecil, sedangkan supernova adalah ledakan bintang yang sangat besar yang dapat menghancurkan bintang-bintang lainnya. Jadi bisa dibedakan ya, seperti itu. Nah, salah satu bintang yang paling terbesar itu adalah matahari. Ternyata matahari adalah bintang induknya dari tata surya yang merupakan komponen utama sistem tata surya ini. Bintang ini berukuran sekitar 332.000 kali lipat atau 333.000 dari massa bumi, ya. Massa yang besar ini menyebabkan kepadatan ini yang cukup besar untuk bisa mendukung kesinambungan fusi nuklir dan menyemburkan sejumlah energi yang dahsyat. Jadi banyak sekali energi-energi yang bisa didapatkan dari matahari ya. Contohnya itu adalah energi panas yang sebenarnya jaraknya sudah jauh dari bumi, itu tetap memberikan manfaat untuk listrik, untuk tumbuhan fotosintesis, untuk penguapan, untuk perairan, untuk makhluk hidup untuk beradaptasi melalui suhu ya. Jadi banyak manfaatnya. Dan kebanyakan energi ini dipancarkan keluar angkasa dalam bentuk radiasi elektromagnetik termasuk spektrum optik gitu ya. Nah, ternyata matahari itu juga terdapat yang namanya bagian-bagiannya. Nah, ada fotosfer, kromosfer, prominensa, korona, dan bintik matahari. Jadi ini adalah bagian-bagian yang dari dalam matahari ya, dari matahari. Jadi kalau bintik matahari itu adalah bintik-bintikan yang di permukaannya. Corona bukan virus corona ya. Corona ini adalah bagian dari dalam dari mataharinya. Fotosfer itu bagian luar yang ini ya, yang dia agak sedikit keluar sedikit. Kromosfer itu bagian yang agak seperti berlubang-lubang gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah bagian-bagian dari si bagian mataharinya. Oke, kita masuk ke bumi ya. Jadi bumi itu adalah salah satu planet
yang terdapat di tata surya, dan salah satu anggota dari tata surya selain matahari itu adalah planet-planet. Bumi adalah salah satunya planet yang paling bisa dihuni oleh makhluk hidup, seperti itu. Ternyata kita lihat dari gambar ini ada 3 lapisan ya. Ya, warna seperti warna putih, kuning, dan orange pada struktur karikaturnya ya. Nah, ternyata jika dibumikan dengan kontekstual nyata, di bagiannya itu ada seperti yang kuning, bagian kecil, warna merah, dan warna biru. Jadi bisa dibedakan ya, yang warna biru itu adalah permukaan kita yang terdiri dari daratan dan lautan, sedangkan di bagian bawahnya itu yang berwarna merah di dalam tanah adalah batuan ataupun mineral-mineral ya. Sedangkan di bagian paling ketiga itu yang kecil berwarna kuning ya, itu adalah bagian dari cairan magmanya gitu ya. Jadi semakin ke dalam bumi itu semakin panas. Jadi ternyata bumi itu dibagi menjadi 3 lapisan ya. Jadi itu nanti bisa dibedakan, bisa kita anak-anak lihat dari yang namanya gambar seperti pada slide ya. Itulah lapis-lapisan bumi. Oke, selanjutnya. Ternyata sejarah perkembangan muka bumi ini nggak jauh berbeda dengan pembentukan tata surya ya, ataupun planet-planet lainnya. Pada awal proses pembentukan bumi, setiap bagian akan terpisah-pisah sesuai dengan beratnya. Ya, bagian yang berat akan memusat membentuk inti yang dinamakan barisper. Nah, barisper itu adalah pada slide ini yang berwarna merah ya. Ya, lapisan kedua. Biasanya itu adalah lapisan yang paling tebal. Nah, lihat. Itu adalah lapisan yang kedua dan berwarna merah ya, itulah termasuk barisfer. Nah, selanjutnya, sementara bagian-bagian yang ringan akan membentuk litosfer. Nah, litosfer itu adalah permukaan buminya ya, yang di atas. Kalau ringan pasti otomatis dia akan ke atas kan, kalau dia berat pasti akan ke bawah. Jadi yang biru, hijau, orange itu adalah bagian permukaan yang ringan atau dikenal dengan istilah litosfer. Oke. Nah, selanjutnya ada nanti seiring berjalannya waktu, bumi yang pada awalnya bersuhu panas, ya karena bumi itu dulunya panas ya waktu proses pembentukannya, mengalami pendinginan karena adanya apa? Karena adanya perputaran rotasi yang sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi mengakibatkan penurunan suhu sehingga mencapai 100 derajat. Maka mengalami kondensasi, berarti penguapan ya. Setelah terjadi kondensasi, turunlah hujan, ya kan? Jadi hujan tersebut akhirnya akan menurunkan suhu-suhu tersebut dan akan mengisi bagian-bagian bumi yang lebih rendah. Jadi seperti lautan, lembah, sungai, membentuk hidrosfer dan atmosfer. Hidrosfer itu perairannya ya. Atmosfer itu kayak lebih ke cuaca dan iklimnya. Nah, lapisan litosfer yang berbentuk grup satu benua besar yang disebut Pangea. Jadi anak-anak bisa dilihat ini adalah gambar permukaan bumi ya, itu ada Amerika, Afrika, itu dulu adalah satu benua ya. Yang warna biru itu lautannya ya, jadi itu dulu satu benua tapi sekarang sudah pecah-pecah seperti itu. Oke. Nah, itulah dulu namanya Pangea. Pangea itu waktu dulu dia menjadi satu ya, kemudian berubah menjadi benua-benua seperti sekarang ini. Nah, kita lihat seperti Afrika, Amerika, Asia, Australia, Eropa gitu kan. Nah, itu adalah bagian-bagian dari Pangea. Pangea yang sudah pecah gitu ya. Nah, itu terjadi karena ada teori pergerakan benua. Pada umumnya itu akan dilakukan oleh pergerakan lempeng. Nanti lempeng kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke ya. Nah, jadi proses terjadinya bumi itu ada A, B, C. Jadi awalnya itu katanya itu adalah berawal dari awan atau nebula ataupun kabut. Nanti akan bereaksi menjadi seperti bagian B dan akhirnya menjadi planet-planet di bagian C. Nah, itu adalah asal-usul dari proses terjadinya bumi. Meskipun tidak ada satupun manusia yang menyaksikan penciptaan bumi, tetapi ini adalah sebuah teori yang dimukakan oleh para ahli saja. Oke. Nah, selanjutnya, karena tadi tersusun dari kabut nebula ataupun awan, itu juga mengandung tersusun atas gas dan debu. Ya, gas dan debu tersebut ya kan akan memiliki namanya kekuatan gaya tarik menyebabkan awan berbentuk seperti roda pipi yang besar. Jadi
adanya kekuatan gaya tarik antara gas tadi, maka akan melakukan perputaran, ya kan? Dan akibat gerakan perputaran itu, sebagian besar gas terkumpul di tengah awan, maka akan membentuk satu kawasan yang padat. Itulah dijadikan kata sebagai bumi, ya. Nah, awan membentuk gumpalan yang membesar, ya. Baru gaya tarik terus menerus terjadi, kekuatan gayanya juga semakin kuat, gas juga itu akan semakin memadat, maka itulah menjadi permukaan bumi, ya. Seperti itu. Nah, ternyata kita akan bahas lagi tentang yang namanya permukaan bumi. Yang pertama tadi yang bagian ringan itu namanya litosfer, ya, atau kerak bumi. Kerak itu adalah tempat kita tinggal atau litosfernya, istilahnya daratan dan lautan. Jadi lapisan terluar bumi itu adalah bagian disebut kerak bumi atau litosfer. Itu sama aja. Litosfer itu adalah penyebutan untuk kerak bumi. Kerak bumi itu dengan litosfer itu sama aja istilahnya, ya. Hanya istilah beda penyebutan. Berupa batuan, ya kan? Jadi batuan-batuan yang terdapat di kerak bumi. Oke, bagian atasnya itu adalah bagian tanah, ya. Jadi di dalamnya itu di dalam itu adalah batuan, di atasnya itu adalah tanah. Baru ada daratan-daratannya. Daratan-daratan itu adalah daratan yang saat ini kita lihat, pegunungan, perbukitan, lembah, daratan tinggi, dataran rendah, pemukiman, itu semua adalah bagian dari permukaannya, ya. Dasar samudra. Nah, dasar samudra itu juga ada lautan, ada pesisir, ada palung, itu kan, ada gunung laut. Itu adalah bagian dari keraknya, kerak bumi, ya. Nah, itu adalah lapisan yang pertama. Tadi kan bumi ada 3 lapisan. Ini masih yang pertama, ya. Yang kedua itu adalah selubung atau mantel bumi. Jadi bagian bumi yang kedua itu namanya itu adalah mantel bumi atau barisfer, ya. Mantel bumi atau barisfer. Kalau tadi kerak bumi atau litosfer, yang ini mantel bumi atau barisfer. Jadi apa sih isinya? Ya kan? Isinya itu terdiri dari magma yang kental yang bersuhu sekitar 1500 derajat Celcius, gitu kan? Wow, panas sekali, ya. Baru terlanjutnya ada terletak di antara lapisan inti luar dengan kerak. Jadi berarti di bawah keraknya, ya. Kerak atau litosfer tadi. Lapisan yang paling tebal, iya, di antara ketiga lapisan bumi yang paling tebal itu adalah selubung mantel bumi, ya. Kurang lebih sekitar 2900 km, ya, kedalamannya, ya. Dan ini lapisan yang paling tebal. Baru ada lapisan di bawah kerak yang tebalnya mencapai 2900 km. Itulah ketebalan si mantel bumi tadi, ya. Ini adalah lapisan yang kedua. Nah, lapisan yang ketiga itu disebut inti bumi. Jadi ada dibagi 2, inti luar dan inti dalam. Jadi inti luar itu biasanya berupa cairan yang terdiri atas besi, nikel, dan oksigen. Ya, jadi terdapat kandungan-kandungan yang sangat luar biasa di sini, ya. Di bagian dalam itu disebut juga sebagai pusat bumi, ya kan. Nah, ini sangat panas, ya, sekitar 1500 lebih derajat Celcius dianya panasnya, dan terdapat banyak sekali logam-logam yang padat yang membentuk dari besi, nikel, dan padat, ya kan. Jadi ini bisa disebut lapisan nive, ya. Ya, jadi sangat luar biasa, ya, kandungan yang terdapat di bumi. Oke anak-anak, sekianlah pembahasan kita tentang matahari dan struktur lapisan bumi. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Tetap semangat menggapai impian dan cita-cita. Yang pastinya tetap semangat juga untuk membahagiakan kedua orang tua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.